adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya patuh. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang tinggalkan. Itu namanya takwa. Tentu takwa ini Bapak Ibu sekalian ada materi saya khusus di YouTube juga judulnya Bekal Dunia Akhirat. Itu Bapak Ibu kalau nonton saya panjang lebar jelaskan definisi takwa itu sendiri. Tapi yang jelas saya ringkaskan, takwa ini memiliki 226 ayat dalam Al-Quran. 226 ayat dalam Al-Quran. Tidak ada ibadah sebanyak ini Bapak Ibu sekalian, fadilahnya banyak sekali. Tapi saya akan sebutkan ada 4 fadilah di satu surah, namanya surah At-Talaq. Surah nomor 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. Bunyinya, ayat 2-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kalau Bapak Ibu pergi haji dan umrah, coba lihat pintu darurat, exitnya, bahasa Inggris. Pasti bahasa Arabnya mim, kha, ra, jim, makhraj. Allah gunakan kalimat itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia makhraja. Maksudnya jalan keluar yang bisa menyelamatkan dia. Itu artinya makhraja. Orang Arab juga membahasakan makhraj Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang jalan kemudian sempit, nggak bisa bergerak badannya, kemudian dia dapat lapangan luas, dia bisa berlari. Transisi dari sempit ke luas itu namanya makhraj. Itu namanya makhraj. Jadi Allah gunakan kalimat ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang dihalalkan dia nikmatin, yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia tinggalkan. Itu takwa. Maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar dari masalahnya. Sekecil sampai sebesar apapun, semudah sampai sesulit apapun. Kemudian Allah bilang di ayat 3-nya, wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu ayat 3. Ayat 4-nya, itu juga ada di akhir ayat, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Sudah lihat ya? Di akhir ayat 4. Karena ini bicara masalah cerai sebenarnya. Kita ambil akhir-akhir ayat. Kata Allah di ayat 4-nya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya yusra, mudah. Kata ulama, ini ayat 4 relevansinya dengan ayat 2. Hubungannya dengan ayat 2. Ayat 2 tadi berbunyi makhraja, jalan keluar. Bisa saja orang operasi dulu baru sembuh, itu juga makhraj. Atau orang utang dulu baru buka usaha, itu juga makhraj. Tapi di ayat 4 Allah pastikan, makhrajanya yusra. Jalan keluarnya mudah. Jadi tidak operasi bisa sembuh. Enggak utang bisa buka usaha. Itu maksudnya. Jadi makhraja. Di ayat 5-nya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ini di satu surah ya. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 semuanya ini berbicara masalah ketakwaan. Kata Allah, siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya. Termasuk sini kata ulama tafsir adalah rezekinya, dan Allah akan maafkan kesalahannya. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133 juga Allah berfirman tentang masalah penghuni surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian pada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi saksi bahasan kita bertakwa. Jadi Bapak Ibu dihadapkan dengan masalah nih, ini halal atau tidak, gitulah. Maka nikmat ini halal, yang haram tinggalkan, apapun alasannya. Karena selalu Bapak Ibu sekalian, kalau Allah haramkan sesuatu, Allah siapkan gantinya banyak sekali. Contoh, Allah haramkan babi, nggak boleh makan babi ya. Tapi lihat gantinya, sapi, ayam, kelinci, kuda, kambing, semua ini, semua ikan yang ada di laut halal. Jadi kalau haram itu selalu sedikit, halal itu banyak. Allah haramkan khamr, nggak boleh minum khamr ya. Lihat gantinya susu, madu, sirup, air putih, banyak. Allah haramkan zina, jangan zina ya, sama-sama kebutuhan biologis. Allah ganti dengan nikah. Zina sama nikah bedanya cuma 5 menit. Kalimat akad, gitu kan. Sekarang orang datang kepada wali perempuan, lalu wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, saya terima nikahnya. Selesai. Ada saksi, ada mahar, ada kalimat akad, sah pernikahannya. Baik, lihat perbedaannya. Orang kalau zina, takut. Masuk kamar hotel ketakutan, takut ketahuan orang. Kalau hamil pun pasangannya, dua-duanya malu, keluarganya malu, anaknya nggak jelas statusnya. Ini haram.
Sekarang kalau nikah, datang melamar dengan 5 menit kalimat akad tadi, dia masuk di kamar sama istrinya, hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, anaknya jelas statusnya, bukan anak zina. Ini jadi Allah memberikan kita yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Dan selalu begitu. Coba Bapak Ibu selama hidup sekarang, mana lebih banyak, sehat atau sakit? Sehat kan? Dalam 1 tahun 365 hari, berapa hari kita sakit? Cuma sebentar, gitu kan? Lebih banyak sehat, lebih banyak kita kenyang daripada lapar, lebih banyak kita ya hilang dahaga daripada haus, lebih banyak kita fit ya, full daripada kita capek misalnya. Itu selalu lebih banyak. Itu sudah konsekuensi hukum Allah Subhanahu wa taala.